Well, Chainsaw Man adalah manga yang art satunya diserialisasikan di majalah mingguan shonen atau Weekly Shonen Jump bareng Jujutsu Kaisen pada tahun 2018 dan berakhir di tahun 2020 ketika pendatang baru seperti Mashle, Burn the Witch, dan Sakamoto Days masuk. Arc keduanya sendiri diteruskan dan berpindah ke majalah online Shonen Jump Plus sejak 2022, bertengger bersama Spy X Family, Kaiju 8, dan lain-lain. Shonen Jump Plus sendiri bukanlah hal yang baru bagi mangaka Chainsaw Man, karena sebelumnya ia lebih dulu membuat manga berjudul Fire Punch yang berada di Jump Plus sejak 2016 sampai 2018. Untuk animenya juga udah rilis dan digarap oleh studio yang sama dengan JJK, Boruto, dan AOT Final Season, MAPPA. Nah, untuk komiknya, seperti yang kalian lihat, berjudul Chainsaw Man yang berarti manusia gergaji mesin. Yes, sebuah judul yang udah ngewakilin kayak gimana nih nanti isi komiknya. Seperti yang tadi gue jelasin, komik ini karya Tatsuki Fujimoto yang di Indonesia diterbitin oleh Akasha, imprint dari MNC Comics. Komik ini saat ini berstatus ongoing dan sudah mencapai 13 volume per Januari 2023. Meskipun dari judul dan isinya nanti bakalan ngeri seolah masuk komik seinen, nyatanya komik ini malah masuk komik shonen. Sedang di Indonesia, komik ini masuk ke komik netral, yang pastinya bisa dibaca cowok atau cewek. Untuk Bangdar sendiri, kayaknya ini tuh lebih cocok kalau dibaca untuk cowok dewasa ya teman-teman semua. Untuk ratingnya pasti dewasa. Pasti nih, no debat. Info komik di belakang juga kian makin lengkap ya. Sekarang dilabeli also in anime juga. Hehe. Well, untuk harganya di Indonesia dijual dengan harga 48.000 aja. Masuklah menurut aku. Apalagi Bangdar dapat harga Rp37.000 aja. Mantap lah, dapat stiker pula, walaupun nggak PO ya. Yang mau beli nanti cekidot aja linknya, gue taruh di deskripsi ya. Nah, untuk cover komik ini full glossy dengan gambar karakter Denji versi Chainsaw Man. Ada modifikasi pada tulisan Chainsaw Man dari versi Jepangnya, meski tulisan kanjinya masih melekat di sini dengan ukuran mini. Sebenarnya lebih unik versi Inggrisnya sih, kalau menurut aku. Tema covernya pakai model-model sekarang ya, dimana satu volume berisi satu karakter saja, yang nantinya per volume pasti bakalan ada warna-warna berbeda gitu. Memang hype-nya lagi kayak gini ya. Untuk kertasnya pakai jenis book paper full black and white, dan pastinya nggak ada halaman warna, tapi masuk cetakan premium. Sedangkan untuk dimensi komik, sebuah ukuran yang menurut gue mantap banget ya untuk ukuran Akasha. Seperti biasa, untuk komik manga arah bacanya dari kanan ke kiri. Untuk genrenya masuk komik action, favorit gue nih. Terus dark fantasy yang memang lagi diasah dan dieksplorasi di Jepang sana. Soalnya laku banget tuh. Buktinya ada JJK dan Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Dan yang paling mantap ada horor komedinya. Hahaha, ngebaca antara serem campur tawa-tawa jadi satu gitu. Untuk temanya sendiri, gore. Pembukaan komik langsung dikasih konten yang berisi 7 bab yang dimulai dari halaman 5 dengan total halaman 192, hampir 200 lah. Meski nggak setiap lembar, gue salut sama Akasha ya, karena beberapa dikasih nomor halaman. Panelnya simple, nggak banyak variasi, gluternya pun jelas banget, sehingga very easy buat pembaca baru. Pemakaian tonnya lumayan sering nih, sedangkan untuk variasinya cuma beberapa aja. Kebanyakan pakai motif polkadot. Art style-nya nggak terlalu realis, juga nggak terlalu detail. Banyak panel yang kadang kosong background-nya. Bisa dibilang hanya di bagian tertentu saja yang dipoles dengan background. Penggambaran tokoh juga sederhana, tapi bagusnya bisa jelas dan dapet gitu ya di setiap page-nya. Meski terkesan flat karena nggak ada background-nya, pada bagian-bagian tertentu saat klimaks atau scene-scene tertentu,
yang serasa kayak creepy gitu digambar dengan kontras banget, sehingga jelas antara gelap dan terangnya. Nah, kira-kira siapa aja ya tokoh yang muncul di sini? Gue sebutin ya. Di sini ada Denji, Makima, Aki, dan Power. Sejauh ini satu volume ini tuh mengasihkan karena nggak terlalu banyak tokoh untuk dicerna. Dan namanya pun familiar banget dan mudah di lidah. Denji, simple, familiar, sama Renji di Bleach atau Genji di Crows. Aki, familiar karena aki-aki atau kakek-kakek gitu ya di Indonesia. Ya, nggak juga sih ya. Mungkin juga bisa nih aki di mobil atau aki sepeda motor. Oke, gue spill premisnya dikit. Komik ini bercerita tentang kehidupan cowok miskin, miris, banyak utang, ngenes pakai banget yang bernama si Denji yang tadi gue sebutin. Di sini dari awal kita langsung dipaksa menerima fantasi makhluk aneh, seekor guguk tapi punya gergaji yang di sini disebut Devil. Bahkan gak tanggung-tanggung, langsung di spoiler kalau komik ini tuh tentang Devil Hunter atau pemburu Devil. Devil. Awal cerita langsung ngena di hati guys, rasanya sedih gitu. Kemudian langsung tambah sedih nih, karena ngeri juga karena di sini Denji mati mengenaskan bersama si Devil gergaji tadi. Hingga akhirnya kita dibikin happy ketika ia bangkit lagi dengan sosok baru bernama Chainsaw Man. Dan makin happy plus senyum-senyum sendiri ketika Denji bertemu Makima, seorang pemburu Devil. Asiknya, komik ini tuh kalau aku lebih ke komedi dan kekonyolan tokoh utamanya sih. Sekilas kayak Naruto, apalagi kalau disandingkan Aki, udah kayak Naruto mas Sasuke. Bedanya, konyolnya tokoh utama di komik ini tuh langsung ke hal mesum gitu. Sehingga lengkap sudah. Lengkap akan gambar kekerasan, gambar nude juga, kata-kata kotor, kata-kata mesum. Wes, pokoknya ini fix no debat bobotnya memang komik dewasa. Gue sih lebih suka komik yang terang-terangan kayak gini ya, yang memproklamirkan ke komik dewasa secara gamblang, daripada komik yang ditandai remaja, tapi art dan kata-katanya berbau dewasa gitu ya. Jadi diam-diam menghanyutkan kalau komik yang model kayak gitu. Patchingnya menurut gue juga cepet amat. Saking cepetnya, pas lagi omong tahu-tahu udah pindah tempat. Udah pindah scene gitu ya. Untuk alur ceritanya maju mundur karena seringkali ada flashback. Flashbacknya si Denji, flashbacknya si Power. Sementara ya di volume pertama ini. Overall, komik ini keren banget karena bisa menyelaraskan antara horor, komedi, fantasy, dan aksi. Tulisan dan art yang berimbang juga nggak bikin bosen. Jalan ceritanya bagus dan bikin ngakak mulu. Layak banget buat dibaca guys. Untuk artnya mirip-mirip JJK sih ya. Tapi masih jelas ini menurutku. Kalau JJK itu makin kesini kayak makin aneh gitu. Untuk versi Indo, alangkah lebih mantap ya kalau ada halaman warnanya. Harga naik dikit nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Untuk ukurannya jelas mantap banget karena seukuran komik City Hunter yang lebar dan panjang. Untuk sensoran dan modifikasi juga halus. Salut buat editornya. Nggak terlalu over sensor. Contohnya di halaman 31 yang hanya dikurangi aja pencahayaannya untuk menyamarkan kekerasan terbunuhnya Pochita dan Denji. Kemudian ada lagi di halaman 178, garis pantat Power yang dihilangkan. Ngubah dikit ya, biar nggak terlalu nude gitu, tapi nggak merubah feel artnya. Nah, baru baca, udah nunggu nih lanjutannya. Nggak bakal nyesel deh beli komik ini pastinya. I got a bottle of Patron and some lights off.
two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault.